Ustaz Haji Muhammad Malik MAG. Beliau merupakan Ketua PDM Kabupaten Bondowoso. Kepada Ustaz Haji Muhammad Malik MAG kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saya hormati Bapak pimpinan acara, para mustaqim dan para sektor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian jemaah di masjid kita ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keberkahan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Dan Bapak Ibu sudah berkorban yang luar biasa, mengorbankan waktunya untuk menghadiri pengajian pada pagi hari ini. Di saat semua orang, kebanyakan orang berkesibukan di luar atau sedang bersenang-senang di luar, Bapak Ibu menyempatkan diri hadir di majelis ini. Mudah-mudahan keberkahan, kenikmatan, rahmat dan segala kebaikan itu senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi ini saya akan menyampaikan materi tentang penguatan imunitas jiwa. Imunitas jiwa manusia. Kenapa kita bicara tentang imunitas jiwa? Apakah jiwa manusia saat ini mulai terganggu? Saya bilang iya, sebenarnya kejiwaan kita itu sudah ada sebagian yang mulai terganggu. Contoh kadang senyum-senyum sendiri. Di ruang tamu tidak ada temannya, tidak ada orang lain, tapi senyum-senyum. Ya contohnya. Padahal di situ tidak ada. Ya. Jadi tanpa disadari kadang jiwa kita itu akan terganggu. Nah, jiwa itu berdiri karena dilatih agar jiwanya menjadi jiwa yang sehat, jiwa yang itu pada pagi hari ini saya ingin memberikan materi tentang imunitas jiwa. Ini materi ini Pak Ketua pernah saya sampaikan di kantor di halaman kantor pimpinan daerah Muhammadiyah juga. Kita pengajian anak pagi juga sekitar 1 bulan yang lalu. Kita Bapak Ibu kemarin
pernah ikut, saya kira tidak masalah mendengarkan tentang penguatan imunitas jiwa. Kalau kita bicara tentang jiwa, Bapak Ibu sekalian, berarti kita bicara tentang manusia. Imunitas jiwa ini adalah kita membicarakan jiwa manusia. Ya kita ini. Nah, di dalam pengertian atau ketika kita melihat eksistensi keberadaan manusia itu, manusia itu ada yang mengatakan terdiri dari dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Jasmani ya fisik kita ini ya kan. Rohani berarti kekuatan jiwa. Ada yang bilang ya, ada yang bilang jasmani dan tapi ada juga tidak. Manusia itu bukan hanya terdiri dari dua unsur ini, tetapi manusia itu memiliki tiga unsur, yaitu jasmani atau body, tubuh kita ini, kemudian ruh. Tahu? Saya tidak pernah tahu. Jadi kalau jenengan tahu itu luar biasa. Saya tidak pernah tahu. Jasmani, kemudian ruh, yang ketiga jiwa. Kalau tadi kan hanya jiwa atau ruh, jasad dan jiwa, jasmani kan. Tapi ini tidak ada yang berbeda. Yang ketiga itu mengatakan bahwa manusia itu ada tiga, yaitu jasad atau body, kemudian jiwa dan di antara yang berpendapat tiga ini yaitu Al-Imam Al-Ghazali. Sudah dengar semuanya kan, tahu. Kalau yang pertama tadi yang punya pendapat dua itu Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim itu muridnya Ibnu Taimiyah. Pendapat dua jasmani kan. Nah, faktanya gimana? Maka untuk yang berpendapat bahwa manusia itu terdiri dari tiga unsur ini, yaitu jasad, kemudian jiwa, kemudian ruh. Ini cara membuktikannya begini. Kadang ada orang hidup, ya kan? Dia punya ruh, tapi jiwanya mudahnya begini. Kalau saya baca dalam bukunya Agus Mustafa, bukan Agus Purwanto, Profesor kita ya. Nah, sama-sama ahli fisika. Cuma Pak Agus Mustafa itu mendekati Islam pakai sains digabungkan dengan tasawuf, kasuistik. Nah, dia memberikan ilustrasi begini untuk membedakan antara keberadaan jiwa, fungsinya jiwa, roh dan jasad. Misalnya ini ada komputer, dan baju di depan masjid, ya kan? Karena jiwanya itu artinya bahwa roh itu ada, jiwa itu ada, maka fisik juga. Artinya fisik itu ada, roh itu ada, jiwa juga. Jadi sama dengan komputer, komputernya hidup ada, tapi kadang komputer itu kan juga pas pada posisi terganggu, ada posisi operasional ada. Mouse-nya diputer-puter ini juga ada kan? Sama nih, yang berjalan-jalan di depan itu yang jiwa terganggu. Coba jangan aja dia. Awan panas bagaimana? Tidak panas mas. Kira-kira sendiri modulasi hati berarti.
Sudah kalau dia jiwanya terganggu diajak, tidak bisa distimulasi, tidak bisa diajak diskusi. Dosa loh mas, jiwanya sudah terganggu, tapi dia jalan ketemu tempat sampah dan duduk makan gitu, seperti makan di apa namanya? Langsung dari jiwa. Nah, jiwa ini yang kondisional, tergantung bagaimana kebiasaan kita, tergantung bagaimana kita merawatnya, tergantung kita menjaganya. Itu jiwa. Di sebagian ulama kita itu mengatakan bahwa manusia itu tadi bodi atau jasad kemudian roh. Saya tidak akan bicara tentang bodi karena jenengan sudah sehat semua, dengan insya Allah. Di Pak Ketua ini sudah gowes kemana-mana. Saya tidak akan ngajarin, dia lebih tahu caranya gowes memelihara kesehatan, ya kan? Bapak Ibu sudah sering ke sawah, bagi yang punya sawah, ya kan? Sana sudah olahraga, ya kan? Ibu-ibu juga begitu, sudah sering ikut senam, ya kan? Itu suka senam. Saya tidak akan bicara tentang itu. Saya juga tidak akan bicara tentang ruh, karena kita nggak punya pengetahuan yang banyak tentang ruh. Coba kita baca Quran surat Bani Israil ayat berapa 60. Yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal 'ilmi illa qalila. Jika mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh, qul ruhu min amri rabbi, katakanlah ruh itu urusan Tuhan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kamu tidak diberi pengetahuan yang banyak tentang. Dan saya tidak berani bicara tentang, maka kita sekarang bicara yang ketiga, uji. Sudah kita jaga imunitas jiwa. Ada juga yang mengatakan begini, saya sampaikan dari mana memelihara jiwa itu. Ada juga yang berpendapat begini, jadi manusia itu terdiri dari dua unsur, meskipun nanti ada penggabungan yang hampir sama, yaitu yang bersifat material dan bersifat immaterial. Yang bersifat material dan bukan material. Yang bersifat material ini berasal dari tanah. Yakin dengan Bapak Ibu dari tanah? Yakin? Enggak Pak? Kulit saya halus dan putih sudah glowing berkali-kali, masa dari tanah? Ya. Yakin? Harus yakin. Kan dalam Quran surat Al-Mu'minun dan Al-Hajj itu bahwa manusia itu berasal dari saripati. Cara membuktikannya gampang itu, ya kan? Apa cara kamu? Amin. Bapak-bapak, sebagian sudah, sebagian belum. Nah, manusia makan, biasanya pun sarapan apa? Nasi loh, kopi sarapan nasi gitu. Logikanya gimana? Kok manusia itu berasal dari saripati tanah? Mau kita makan nasi. Nasi itu berasal dari nasi kok dari padi. Nasi di mana? Nasi dari beras itu jangan langsung padi. Beras dari padi punya pohon padi punya tugasnya akan mendapat saripati makanan yang ada di dalam enggak dari beras di padi ini digiling dari beras, berasnya dimasak, dimakan, kita yang kita makan itu ada yang masuk ke area darah gitu, dan jadi daging, ada yang terbuang, mohon maaf, ada yang jadi sperma kan. Saya
sperma dan sel telur, jadilah kita. Jadi mohon maaf ibu-ibu muda dan sepuh ini dari Saripati, bapak-bapak, tapi jangan mentang-mentang gagah kan, kok tentang-tentang kan, padahal sama dari Saripati, ibu-ibu juga itu yang glowing dan belum glowing, kan? Kan? Yang merasa glowing juga dengan petentang sama-sama dari Saripati. Karena berasal dari Saripati tanah, nanti akan kembali menjadi tanah. Percaya? Nanti buktikan. Insya Allah. Nanti akan kembali menjadi tanah. Ini kalau yang bersifat material kita. Yang kedua, yang tidak material. Nah, yang tidak material itulah ada yang mengatakan itu ruh. Nah, di sini maka kemudian ruh itu dibilas jadi dua. Ada yang berpusat di nalar, ada yang berpusat di hati. Di nalar itu berarti manusia sungguh berpikir, dikuliahkan sampai S3, itu berpikir, disuruh menyelesaikan masalah, itu suruh berpikir, parkirannya tidak cukup, jadi dibongkar pindah kembali, karena dia punya nalar. Akan. Dan maka ini juga harus dikonsumsi. Yang satu berpusat di hati, di kolbu, maka ini juga harus dikasih konsumsi. Kalau yang tadi yang material itu nanti berasal dari tanah dan akan kembali menjadi tanah, maka kalau yang bukan material ini yang ruh ini berasal dari Allah dan nanti akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kalau kita bicara tentang hakikat manusia, kalau kita bicara tentang hakikat manusia itu senang Pak ya, karena bicarakan diri kita sendiri mulai di dunia sampai di akhirat. Di dunia senang, di akhirat ingin masuk surga itu. Ingin pergi dulu karena pada sana. Karena surga itu akan didapatkan setelah melalui proses kematian. Bapak Ibu sekalian, nah ini jadi ada jasad, ada ruh, ada jiwa. Nah, sekarang apa yang membedakan antara jiwa dan ruh? Tadi saya katakan sifatnya dari sisi substansinya. Antara jiwa dan ruh ada yang membedakan dari sisi substansinya. Kualitas ruh dengan jiwa itu berbeda. Kualitas ruh dengan jiwa berbeda. Kalau ruh itu tadi saya katakan suci, dia tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Tapi kalau jiwa itu bisa berubah, bisa naik, bisa bagus, bisa kotor, itu jiwa. Tapi kalau ruh itu memang suci dan memiliki watak sifat substansinya itu tunduk pada, jadi tidak arogan, tidak sombong. Sebenarnya tidak sombong itu tidak usah kecewa Pak Ketua, kan ada saya di sini. Nah, ini dari sikap sombong, kan? Tidak usah kecewa Pak Ketua Takbir, kan saya sudah datang. Sudah datang ke sini, kan? Ruh itu tunduk. Misalkan nanti kalau kita lihat pada Quran surat Al-Hijr ayat 29, ruh itu memiliki watak tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi wa qa'u lahu sajidin. Jadi maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah
meniupkan ke dalamnya roh ciptaan itu, maka tunduklah kamu. Tunduk dan sujud. Jadi sementara kalau jiwa tergantung bagaimana melatih. Itu perbedaan roh dan jiwa yang pertama. Yang kedua, fungsinya. Jiwa itu berfungsi untuk menggerakkan, bertanggung jawab atas semua kondisi yang dilakukan oleh manusia. Jadi yang bertanggung jawab jiwanya, bukan rohnya. Karena roh itu tanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Tapi kalau roh itu mengajarkan kebaikan kepada manusia. Karena itu kan dalam Al-Quran surat Asy-Syams ini, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Aku berikan, aku ilhamkan padamu itu dua sifat, ya, jujur dan kalau takwa berarti dia mengikuti, ya, terpengaruh oleh kekuatan. Tapi kalau berbuat jujur maka berarti situ jiwanya yang tidak tertata itu yang lebih mendominasi. Itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sekarang kalau kita sudah merasa bahwa diri kita itu ada jasad, ada jiwa, ada roh, bagaimana sekarang kita memelihara jiwa kita itu agar tetap sehat, agar tetap benar, agar tetap berfungsi untuk hal-hal yang bersifat baik. Tadi saya katakan saya tidak akan bicara bagi atau badan, saya tidak akan bicara tentang roh, maka saya bicara tentang jiwa. Bagaimana menjaga agar jiwa kita itu sehat. Ikhtiar menuju imunitas jiwa. Yang pertama, agar jiwa kita itu terbiasa sehat, maka hendaknya kita setiap melakukan kegiatan yang baik itu kita awali dengan niat ibadah. Jadi segala perbuatan kita yang berdimensi kebaikan itu kita awali dengan kita niatkan karena ibadah. Dengan datang ke pengajian ini niatkan ibadah, bukan niat untuk pamer, ya, hibah. Jadi kita niatkan aktivitas yang baik kita itu bertani juga. Bertani itu luar biasa, Pak. Saya itu baru menemukan makna tawakal dan kesabaran yang luar biasa ketika saya belajar bertani. Kalau ini belajar tani. Dan saya baru kemudian juga menemukan, menyadari itu kenapa kok zakatnya petani tinggi. Ternyata Bapak Ibu sekalian, tingkat ketergantungan petani atas hasil produksi dan segalanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat nanam bisnya bagus, ya. Tiba-tiba kena hujan. Saya tidak tahu kalau kena hujan itu bisa apa, ya. Sana tembakau. Jadi saya tanya kawan ini, tembakunya bagus, Pak. Sekitar sekian tahun yang lalu sampai ke sawah itu ngitung. Itu pokoknya itu daunnya itu kan daunnya masih apa sebagian orang, ya kan? Sehingga
dengan dijual satu pohon sekian sudah bisa diukur mau dapat uang sekian. Mendahului kersani Gusti Allah dilalah hutan terus layu sembakonya dan layu orang. Kalau saya tidak nanam, saya pernah nanam jagung. Kan ada cerita, karena saya baru belajar, tanya kemana-mana, dan ada kawan itu beritahu, salah satu hama jagung itu adalah tikus. Tikus itu kalau sudah menyerbu lokasi yang mau dimakan, kadang semalam itu satu peta kadang bisa. Nah, pulau kan betul-betul ya Pak. Mosok tikus bisa menghasilkan satu peta dalam waktu. Ternyata terbukti. Saya pernah nanam jagung satu peta itu semalam. Tapi tikus itu. Maka disitulah kemudian kita menyadari bahwa ketergantungan kita kepada Allah itu harus kuat. Maka di situ saya menemukan bahwa nilai kesabaran dan tawakal itu luar biasa. Yang menggerakkan hati tikus itu kan bukan dinas pertanian atau penyuluh kan buat yang menggerakkan hati tikus yang semula ada di mana-mana itu tiba-tiba kemudian masuk ke lokasi itu kan bukan luas air, itu bukan. Siapa yang menggerakkan? Ketergantungan. Dengan nanam padi bagus. Ini kan sudah dihitung sekian tahun ya kan? Tiba-tiba kemudian buruk. Banyak maka di situ kita tawakal kita itu. Jika kita menanam sesuatu ketika dimakan buruk, maka kita anggap itu sedekah. Disitulah kita awali segala sesuatunya dengan ibadah. Niatkan pada petani, mengajar juga diniatkan ibadah. Insya Allah kalau segala sesuatu itu kita niatkan karena ibadah, maka hati ini akan selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, selama ini kan bab niat kan hanya dipelajari dalam ibadah makhluk, ya kan? Haji yang penting, ya kan? Sholat ada yang kalau betul niat, ya kan, yang boleh melakukan, ada yang tidak, ya kan? Kalau kita kan sudah selesai, tidak usah bicara masalah itu, ya kan? Kita sudah selesai. Nah, kenapa dalam kehidupan sehari-hari perbuatan-perbuatan kebaikan itu tidak kita lakukan seperti itu? Kita niat dan kuat. Orang kalau niat kuat pasti akan termotivasi. Makanya kita harus bergerak niat. Ya. Maka kita harus niatnya kuat. Niat itu menjadi motivasi awal dalam setiap kehidupan. Bukankah Nabi itu pernah bersabda, innamal a'malu. Ini kan bukan hanya untuk sholat, bukan hanya untuk puasa, ini innamal a'malu. Bahkan apapun kebaikan kita itu kita awali dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak Ibu sekalian, niat ini kalau menurut ulama fuqaha, gara-gara niat itulah maka kemudian kadang ibadah menjadi sah dan tidak. Ini kalau dari sudut pandang ahli fikih. Kalau ahli ilmu kalam berbicara dengan aspek ketuhanan, niat itulah yang membedakan antara perbuatan manusia dengan perbuatan hewan. Kalau hewan mau berbuat dan tidak pernah punya berkonspirasi, ya kan?
ya. Nah, tapi manusia punya, sehingga kalangan ilmu ahli kalam itu untuk membedakan keduanya manusia tidak lihat. Tapi kalau ahli tasawuf, kalangan tasawuf lagi perbuatan yang diawali dengan niat yang baik dengan kita itu, kalau diawali dengan niat yang baik, maka di situ mendekatkan sama dengan ada dimensi keilahian, mendekatkan diri pada. Kenapa? Karena ketika kita niat ibadah karena Allah, maka di situ kita menghadirkan Allah ke dalam diri. Maksudnya menghadirkan, jangan kemudian Allah kita hadirkan, artinya kita melibatkan Allah dalam urusan kebaikan kita. Allah akan membimbing saya, Allah akan membantu saya, Allah akan memberikan kemudahan kepada saya, karena memang kita niat dengan kita. Maka ketika kita gagal dalam berusaha, karena kita sudah niat kebaikan, maka wajar kalau kemudian kita minta kepada Allah sudah kita libatkan. Ketika gagal kita minta ya Allah, gitu. Tapi kalau Allah tidak pernah kita libatkan kepada diri kita, kemudian kita gagal di tengah jalan, kira-kira seandainya betullah Allah itu berbeda dengan makhluknya, meskipun minta kadang masih, tapi kan ya berbeda ketika Allah kita libatkan dari awal. Misalkan mudahnya perwakilan, ketua cabang ini punya buah banyak, dalam setiap kegiatan tidak pernah dilibatkan. Kemudian tiba-tiba kegiatannya takmir atau latihan atau apa, tiba-tiba menemui masalah, kemudian minta bantuan ketua. Ketua cabang kira-kira begini, kamu juga pernah melibatkan saya dari, kok tiba-tiba sekarang minta. Coba seandainya kamu dari awal melibatkan saya, tanpa diminta pun akan saya kasih. Jadi maka kita hadirkan Allah itu dalam setiap kegiatan. Nah ini yang memang agak berat. Ada pertanyaan kepada salah satu dosen dari FKIP, bagaimana menghadirkan Allah dalam setiap perbuatan kita? Maka yang paling ringan itu kita awali perbuatan kita itu dengan membaca Bismillah. Itu berarti kita hadirkan Allah ke dalam diri kita untuk memberikan jalan. Nah, itu yang paling sederhana. Setelah itu kemudian diikuti dengan perbuatan hati-hati yang lain, pikir terhadap apa itu adalah bagian dari penyertaan mengikut sertakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam aktivitas ibadah kita. Jadi mohon maaf, kita seringkali hanya menghadirkan Allah pada saat ibadah, saat sholat, ya kan? Di luar itu kadang kita jarang menghadirkan keterlibatan Allah Subhanahu. Kalau sholat lama, kita ya untuk menghadirkan. Maka kalau sholat lama itu, maka juga bekerja juga harus ya kan? Jadi mohon maaf terkait dengan sholat lama ini. Saya pernah suatu saat ada pertemuan, saya punya kawan yang sangat kencang ibadahnya untuk ukuran kita lah, untuk sholatnya lama, baca suratnya panjang-panjang, sujudnya juga lama. Suatu saat ada pertemuan di luar daerah, kan jamak kosong, kan? Kebetulan imamnya saya dia itu 8 surat, tidak terlalu lama baca suratnya, tidak lama rukuknya biasa. Oh itu protes, sudah sholatnya dijamakan kosong, suratnya tidak keterlaluan, kan? Sudah dikosor dan dijamak, suratnya masih. Pendapat yang kenceng tadi. Saya jawab, Pak, kan namanya kosong, kan diringkas, ya kan? Dari 4 jadi 2. Jadi kalau yang semulanya misalkan sabdi isma rabbikal a'la,
tolak ke sawah, ya cukup tidak jangan ulangnya kosor. Dan kalau tetap dikosor 2 rakaat, baca 1 juz. Kan yang melebihi dari yang sholat normal, ya kan? Gitu, tapi jangan dikekeh kalau biar saya bilang ini, saya juga pernah dikritik Pak Ketua. Nah itu kalau imam itu sholatnya nggak panjang-panjang loh. Jangan-jangan hafalnya sholatnya yang pendek-pendek, kan ya? Bukan begitu. Jadi insya Allah kalau yang pendek-pendek ada sedikit bisa saya kan. Dulu saya punya program setiap 1 Ramadan harus ada 1 surat yang agak panjang yang harus saya hafal. Kalau mau menghafal begini Pak, ya sholat. Kalau mau membaca 1 surat panjang, jangan pada saat jadi imam sholat maghrib terus kan Al-Furqan dibaca semua yang ruku itu. Tabarakalladzī nazzala al-Furqana 'alā 'abdihi liyakuna lil 'aalamiina nadhīrā. Ruku ya kan. Rakaat pertama. Rakaat kedua tabarakalladzī tabarak. Terakhir makmum itu wasal lagi. Jadi kalau mau sholat panjang, sholat malam sendirian dulu. Gitu. Malam sendirian, udah sepanjang-panjangnya tidak apa-apa itu. Kalau mau 1 juz 2 juz silahkan, ya kan? Balik. Terbalik gimana Pak? Jadi apa? Malah sebenarnya. Oh, kalau sendirian coba. Kalau imamnya panjang. Itu di sini Pak ya? Ya. Jadi ya boleh lah Pak. Jadi makanya kata Ustaz Adi Hidayat itu filosofi imam kalian ke belakang. Itu bukan hanya sekedar meluruskan, ya kan? Lihat jamaahnya, lumbah-lumbah tua, ya kan? Tua. Begitu imamnya langsung Quran surat Alif Lam Mim tilka ayatul Quran terus nanti. Jadi itu ada yang dikritik itu. Ini Pak, tidak terlalu panjang, tapi nikmat. Tapi nikmat, khusus ada interaksi, terkomunikasi dengan Allah, bisa dinikmati. Anda tidak bisa menikmati, kan? Tapi ya jangan cepat-cepat, kalau kelas kereta kembali lagi, jadi segala sesuatu itu kita niatkan karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar jiwa kita itu tiap hari terkendali. Arisan, ya kan? Arisan itu baik, kita niatkan kebaikan itu ibadah kepada Allah. Kalau kita niatkan ibadah kepada Allah, jangan dinodai. Niatnya ibadah kepada Allah arisan, ya kan? Dan niatnya Allah kita hadir. Tapi di sana nodai, ya kan? Apa nodainya dengan kita? Ngerasani, ya kan? Ngerasani. Padahal niatnya sama dengan begini. Kadang kita juga menodai diri kita sendiri secara inkonsistensi. Misalkan begini, dengan berdoa kepada Allah. Ya Allah, gimana? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan. Minta kepada Allah jelas supaya dikasih rezeki yang halal. Mintanya kepada Allah bukan minta yang halal, mintanya jelas. Tapi lupa kadang-kadang doanya ini. Ya, lupa akan sudah jelas minta doa yang halal, di kantor masih menandatangani yang tidak. Mana ini? Doain konsistensi itu mintanya dikasih yang halal, ya kan? Ya tapi ternyata di kantor menandatangani yang tidak. Padahal kamu lupa kan doanya. Lupa. Yang tadi juga gitu kan? Minta doa pada yang halal, berkah, ya kan? Tapi kadang masih melakukan perbuatan yang tidak benar, yang berbau syirik, ya kan? Bau syirik itu masih dikasih sama itu
percaya terhadap hal-hal yang tahayyul tadi ya. Mintanya halalan, thayyiban, mubahan. Maka agar jiwa saya sehat, maka tiap hari kita hadirkan dalam perbuatan kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, setelah kita hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita melatih karena ini adalah kita hadirkan niat kita kebaikan ibadah, maka hendaknya kita jalankan segala kebaikan itu dengan ikhlas dan ditakbir ikhlas. Dengan ceritanya kata kamar tujuan tadi, mau harus jamaah semua sedikit gak segera datang, begini pengajian jam sekian yang datang cuma 2 orang sampai 3 orang itu yang isi pahalanya sama ya. Misalkan saya isi pengajian yang datang cuma 5 orang, apakah boleh mengurangi pahala saya? Ya kalau saya ikhlas dan ibadah. Ini berkeadilan namanya, ya kan? Bukan hanya materinya yang isi, tapi juga MC-nya. Mak porsinya saja beda. Kalau MC sekian menit bicaranya maka cukup 1. Nah, karena saya 1 jam, ya maka 1 gelas kan. Maksudnya nanti kalau yang kecil kuliah di mana mas? Oh, UI Indonesia. Alhamdulillah. Kuliah di UI mau jadi MC pengajian luar biasa. Alhamdulillah. Ada yang alumni pondok suruh MC tidak? Bersyukurlah yang orang tua. Kita yang ibadah, maka yang kedua kita ikuti dengan perbuatan ikhlas. Jadi suara ikhlas. Jangan kemudian terus tidak terpilih jadi takbir mosok ya. Tahu mosok? Asu. Buat takbir tandingan. Takbir loh sampai tandingan. Kurang penggawean ya. Sudah tidak terpilih jadi takbir lillah, ikhlas lillahi. Terpilih alhamdulillah. Bodoh-bodoh gak dibayar yang bayar Allah Subhanahu. Ya kalau di partai politik Pak, partai politik kan tidak boleh ikhlas-ikhlasan ya kan, pasti rebutan ya kan, rebutan kursi ya kan. Kalau di Muhammadiyah nanti tidak kalah jadi ketua kan terus tidak usah buat ranting rantingan. Betul Pak kita rantingan ya. Terus setelah itu tidak mau aktif di pengajian gara-gara kalah dalam pemilihan ranting ya. Itu berarti masih ada belum ada jiwa keikhlasan. Maka untuk membangun imunitas jiwa itu pertama tadi saya katakan niatkan segala sesuatu itu ibadah kepada ringan Pak. Kita niatkan segala sesuatu itu karena ibadah kepada Allah. Yang kedua, hendaknya kita ikuti dengan perbuatan ikhlas. Kalau kita itu ikhlas kemana-mana itu nikmat, kasih suguhan, tidak ada buahnya. Jangan kedumel ya, tidak dikasih sarapan pengajian. Masa pengajian yang kertasnya berapa sekian, air saja tidak dikeluarkan untuk jamaah. Kita tidak ikhlas. Sudah ada dinikmati, tidak ada cari sendiri ya kan. Bangun masjid juga ada, mohon maaf, ada yang karena sumbangannya paling banyak terus ngatur-ngatur gitu. Entang-entang sumbangannya paling banyak terus ngatur sakarpe. Ketua cabang dan ketua orang ini kalah. Suara cabang sama suara ini kalah dengan 1 orang yang gara-gara 1 orang ini jumlahnya paling. Jadi harus tetap
tunduk pada yang ngatur. Terus menyumbang banyak ini kalau bukan karena saya, kalau bukan karena memang ada rencana, tapi kalau tidak ada yang melaksanakan juga tidak akan. Jadi ada uangnya, kalau tidak ada yang mengelola juga tidak akan. Tidak boleh karena saya. Pengajian ini kalau bukan ketua tidak ketua taktiknya saya tidak bisa sebenarnya. Terbebani orang tidak ikhlas itu. Kita dengan yang ketiga, dalam aktivitas yang bersifat tanda ya. Yang ketiga, kalau itu aktivitas keseharian kita, maka yang ketiga untuk menjaga imunitas jiwa itu, maka hendaknya kita mengolah pikiran, tapi ini sudah berimbang. Artinya begini, jangan hanya mengedepankan akal saja. Akal ini ada batasnya. Akal ini ada batasnya. Begitu juga tubuh kita ini juga ada kekuatan, ada batasnya. Mata kita juga ada. Tidak usah jauh-jauh, kita sudah tidak tahu apa yang berada di seberang tembok ini. Padahal hanya sekian. Karena ada keterbatasan itulah maka kita fungsikan hati itu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Ini saya kasih bukan resep, kalau resep kan seolah-olah saya akhiri, saya beri informasi. Ada ibadah itu yang jarang orang ingat, ya. Itu bisa kata saya. Mohon maaf kalau puasa Senin Kamis itu gampang masuk teksnya, ya kan? Ketika rapat kita dikasih mohon maaf saya puasa Senin, perjalanan kemana-mana itu kan, sudah kan? Saya lagi bagus. Saya tuh pernah Pak, ya puasa Senin juga. Tapi kadang-kadang saya puasa Kamis. Kalau diundang ke rumahnya, kemudian disuruh makan, jauh-jauh sudah disuruh makan. Saya tidak bilang mohon maaf saya puasa, langsung saya makan. Saya batalkan puasa saya tanpa memberitahu bahwa saya sedang apa alasan saya puasa. Tapi saya menghormati dia yang jauh-jauh menyediakan makanan juga sebuah. Maka saya tinggalkan kebaikan ini, saya raih kebaikannya. Tanpa saya harus bilang bahwa saya kadang saya juga punya teman ingatkan untuk sholat tahajud, ya kan? Hanya kan teman-teman kita malam beda aja kan? Malam itu ayo sholat tahajud, sekarang sudah jam 2:30. Banyak enggak ya? Nah, katanya kalau saya lebih menilai bukan seutuh. Saya sampaikan kalian kalau ingin mengingatkan untuk sholat malam, jangan malam hari ya. Menjelang tidur itu nanti diingatkan di grup. Jangan lupa nanti malam sholat malam. Tapi kalau malam hari sampean WA di grup itu bukan mengingatkan bangun malam, tapi menginformasikan bahwa Anda sudah bangun malam. Beda kan? Beda. Tapi kalau jam 9 malam, ayo jangan lupa nanti malam kita sholat, bangun malam untuk sholat. Tapi kalau jam 2:30 kita ingatkan, ayo bapak-bapak kita sholat malam. Yang baca sedikit, kemudian pagi dilihat oleh sebelumnya yang lain, informasikan bahwa dia tadi malam sholat. Kita yang ringan-ringan saja dalam jam 9 aja. Tadi saya katakan ada, saya informasikan ibadah yang kira-kira banyak orang dapat. Ibadah apa ya? Coba kalau baca Quran surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu
nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Ya surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, qumil laila, bangun malam. Jadi wahai orang-orang yang berselimut, ayo bangun malam. Jangan kemudian dijawab ini, mohon maaf Pak, saya kalau itu tidak pernah pakai selimut. Ngapunten, kalau saya bahkan teman-teman selimut, terus kalau bahkan kena ayat ini. Karena ayat ini hanya ditujukan untuk orang-orang yang tidurnya pakai selimut, saya pakai sarung Pak. Tidak bisa, ya kan ini orang berselimut itu memberikan indikasi bahwa orang tidur. Ya ayyuhal muzammil, orang yang qumil laila, bangun malam. Setelah bangun malam apa? Nah, ini yang agak jarang. Kalau bangun malam, misalnya sholat malam banyaknya yang melaksanakan. Tapi setelah itu ayat berikutnya warattilil qur'ana tartila. Bangun malam, sholat malam, baca Quran di malam saat itu. Rata-rata kan, mohon maaf, kita kan kadang bangun malam, sholat malam, ya kan? Tapi kemudian tidak dilanjutkan dengan membaca. Padahal ayatnya ini memang bukan perintah kewajiban, tapi informasi yang bagus untuk kita. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana. Baca Quran. Ini jarang orang ibadah yang jarang diketahui orang. Ini untuk menjaga imunitas. Apa janji Allah? Warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Sungguh akan sampaikan, akan berikan kepadamu qawlan thaqila, tutur kata yang baik, ucapan-ucapan yang berbobot, ucapan-ucapan yang tidak sia, untuk menjaga lisan dan bibir kita agar tidak terbiasa bicara yang tidak baik. Agar dapat qawlan malam, sholat malam, baca Quran dengan ini informasi dari kita. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Maka akan berikan kepada orang tadi. Mohon maaf, kadang-kadang kiai kita di desa, ya kan? Di desa bukan kiai terkenal, tapi kadang kata-katanya ya, memberikan nasihat solutif, ya, dan jalan kata-katanya kadang didengarkan oleh santri-santrinya tadi. Padahal bukan terkenal, ya kan? Bisa jadi karena ini kaji malam, bangun malam, kemudian sholat malam dan berbaca. Kalau yang sholat malam, insya Allah sering banyak ya. Tapi kalau diikuti dengan warattilil qur'ana tartila, nah ini agak jarang dilakukan seperti yang dilakukan. Nah, Bapak sekalian, semua ini dalam rangka menjaga kejiwaan kita sehingga tidak gampang mengkritik, ya. Tidak gampang mencaci lewat media. Hati-hati, ya. Karena kita menjaga diri kita dan insya Allah terjaga. Kita bukan hanya mukhlis tetapi juga mukhlas. Apa ini? Mukhlis dan ikhlas. Kalau mukhlis itu orang yang ikhlas dan dia sadar bahwa dirinya berbuat ikhlas, tapi masih juga ada godaan. Tapi kalau mukhlas
adalah sebuah kebiasaan pada dirinya, yang ikhlas perbuatannya kan sudah melekat pada dirinya, ya. Itu menjadi habit, menjadi kebiasaan, sehingga dia tidak lagi tergoda oleh yang lain. Maka dalam tradisi tasawuf, tingkatan ikhlas paling tinggi adalah mukhlas. Allah sudah memberikan keikhlasan kepada dia. Makanya kalau dalam Quran surat Al-Baqarah itu, ketika manusia mau digoda oleh iblis dari depan, belakang, samping, kanan, kiri, manusia akan kecuali yang mukhlas. Surat Al-Baqarah. Jadi teks ini Al-Hijr juga. Saya baca. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahu fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jangan manusia, iblis tidak sanggup goda orang yang. Jadi baik sekalian, agar jiwa kita baik dan yang akan ibadah segala kebaikan kita, kemudian kita berbuat karena ikhlas, kemudian membentengi diri kita dengan beberapa kegiatan keagamaan yang itu memiliki potensi membangun kekuatan jiwa. Salah satunya yang tadi bangun malam yang dilanjutkan membaca. Saya kira demikian. 6 menit lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz Haji Muhammad Malik MAG yang menjelaskan tentang bagaimana esensi jiwa, ruh, dan cara menguatkan jiwa itu sendiri untuk memaksimalkan ibadah kita. Semoga apa yang disebut beliau menjadi kebermanfaatan bagi kita semua. Sebelum kami tutup, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, ya, di Masjid Baitul Muslim Adem Sari nanti pukul 9 sampai pukul 12 akan dilaksanakan donor darah. Yang kedua, pengajian mentari pagi bulan depan insya Allah diliburkan karena terdapat pengajian triwulan yang bertempat di SD Muhammadiyah Satu Ambon. Terakhir, yakni perolehan infak pada pengajian pagi hari ini untuk jamaah akhwat sebesar 689.000, untuk jamaah ikhwan sebesar 407.000. Akhirul kalam, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di jamaah semuanya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.